sosok hantu Herlina. Setelah kebangkitan sosok Herlina yang sudah menjadi hantu ini, sang ayah menyuruh anaknya untuk kembali ke pondok pesantren. Pihak pondok pesantren yang tidak tahu menahu bahwa Herlina telah meninggal dunia pun menerima kembali ke pondok pesantren tersebut. Namun di situ Herlina dikasih syarat. Herlina harus meminta maaf secara sungguh-sungguh dan menjalani sebuah hukuman yang akan diberikan kepada Herlina nantinya. Namun pihak pesantren ini merasakan sesuatu hal yang begitu aneh. Herlina terlihat berbeda dari biasanya. Dia hanya diam saja dan memiliki aura yang begitu dingin. Santriwati lain pun yang melihat Herlina merasa aneh. Gadis itu wajahnya terlihat pucat dan menjadi sangat pendiam. Di tas Herlina juga berbau sangat busuk dan tidak disangka ketika dibuka oleh teman-temannya, ditemukan banyak sekali darah di dalam tas Herlina. Ada banyak sekali keanehan setelah kembalinya Herlina di pondok pesantren ini. Banyak sekali santri yang kerasukan atau kesurupan, serta banyak barang pengurus pesantren yang tiba-tiba menghilang. Anehnya, barang yang hilang itu selalu ditemukan di kamar para santri. Padahal para santri mengaku tidak ada satupun yang mengambil barang tersebut. Beberapa hari berlalu, suasana pondok semakin hari semakin aneh. Hingga akhirnya di suatu malam Jumat Kliwon terjadi kejadian yang sangat menggemparkan seisi pondok pesantren. Seseorang santri ditemukan meninggal dunia dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat, yang ternyata diketahui santriwati tersebut adalah seseorang yang pertama kali melakukan hal jahat kepada Herlina. Di sini terdapat keanehan pada mayat santriwati tersebut, yaitu ada 2 lubang kecil yang agak kehitaman di bagian lehernya, dan di tubuh korbannya menjadi sangat kaku. 2 lubang tersebut menjadi tanda tanya besar karena belum pernah terjadi sebelumnya di pesantren tersebut. Para pengurus pesantren menduga penyebab munculnya 2 lubang itu karena disebabkan oleh ulah seseorang. Mereka sama sekali tidak menaruh prasangka pada hal yang berbau mistis. Dan atas kejadian tersebut, keamanan pesantren diperketat oleh pemimpin pesantren. Mereka meningkatkan kewaspadaan pada setiap pos. Tentunya mereka tak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, kejadian pembunuhan yang sama terulang kembali. Di sini sang pemilik batu akik ditemukan meninggal dunia. Lagi dan lagi ditemukan 2 lubang di bagian leher yang bentuknya mirip dengan yang ditemukan pada santri yang meninggal pertama.
Kepala pesantren tentunya sangat murka dengan kejadian tersebut. Beliau menyuruh seluruh penghuni pesantren, mulai dari pengurus pesantren hingga santri, tak terkecuali si Herlina pun ikut berkumpul. Alangkah terkejutnya di situ para santri. Di sudut bibir Herlina dan di kerudungnya terdapat bekas darah. Di saat seluruh penghuni sedang heboh, Herlina tiba-tiba berubah menjadi sosok hantu wanita berbaju merah. Ia mengeluarkan suara tawa yang membuat bulu kuduk santriwati ini berdiri. Di situasi yang sangat mencekam hingga membuat serat tenggorokan. Akhirnya para santri laki-laki merapalkan doa-doa yang panjang dan khusyuk sambil memegang tasbih. Bukannya takut, hantu Herlina ini justru semakin tertawa keras. Santri itu pun melemparkan tasbih pada hantu Herlina. Suara tawa yang menakutkan semakin menjadi-jadi. Seakan puas akan membunuh yang sudah ia lakukan. Seketika hantu merah Herlina terbang melayang mengintari para santri dan pengurus pesantren. Kemudian sosok itu pun menghilang di antara lebatnya pepohonan yang diselimuti gelapnya malam. Para penghuni pesantren menjadi saksi betapa horornya kejadian itu. Kejadian hantu Herlina merah ini masih melekat di ingatan para penghuni pesantren dan menjadi kisah yang sering diceritakan dari mulut ke mulut oleh para santri. Kejadian itu membuat pihak pesantren tahu bahwa Herlina telah meninggal dunia. Pak Kiai dan pengurus pesantren pun mendatangi rumah Herlina. Konon kisah ini adalah kisah nyata dan hantu Herlina ini telah memakan korban pengurus pesantren. Cerita hantu Herlina ini sempat viral di kalangan pondok pesantren, apalagi di daerah Jawa Timur sana, yang khususnya di daerah Lamongan. Percaya atau tidak, iya atau tidak, benar atau tidak, cerita ini pun sebaiknya tak Anda dengarkan pada ketika Anda sedang sendirian. Oh iya, buat kalian semua yang ingin mengundang tim Anubis ke server Discord kalian bisa langsung email yang sudah disediakan di profil TikToknya tim Anubis.